Dirikan sholat kata Allah. Artinya apa? Sholat inilah, apa kaitannya dengan zakat? Karena sholat inilah tanda syukur yang paling utama, tanda syukur badan kita. Maka inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepada kamu. Fasholli lirabbik, maka solatlah karena Tuhan. Secara umum tanda syukur yang paling utama adalah solat. Jadi bagaimanapun ibadah yang lain ia lakukan, kalau dia tidak solat maka jauh dari kesyukuran. Maka solat ini yang penting. Kemudian wa'atu zakat, keluarkan zakat. Nah ini tanda syukur, mewakili ibadah maliyah, harta. Solat dia tapi tidak berzakat, tidak juga. Kalau tidak ada zakat dengan sodako, maka setiap hari yang penting kita jaga solat, sodako, solat, sodako. Solat mewakili ibadah badannya kita, sedangkan sodako, kalau zakat bagi yang mampu per tahun, mewakili ibadah maliyah. Nah, ini orang yang paling serakah, satu, memakan zakat yang bukan miliknya. Paling serakah itu. Maka termasuklah orang berharta tidak mengeluarkan zakat, serakah. Kenapa? Tega dia memakan hak orang yang tidak berdaya. Yang kedua, orang paling serakah memakan harta anak yatim secara zalim. Wala takulul yatama zulma, jangan kamu memakan harta anak yatim secara zalim. Tidak boleh. Termasuklah yang sedang sekarang viral sekarang masalah anak yatimnya, harta selalu menjadi masalah. Yang ketiga, orang paling serakah adalah memakan harta warisan yang bukan miliknya. Serakah itu. Memakan harta warisan yang bukan miliknya. Padahal saudaranya sendiri mau dia berselisih gara-gara itu. Serakah. Itu jauh dari Allah, jauh dari keberkatan. Maka oleh karena itu dianjurkan, kita sudah menegakkan sholat, maka orang yang tidak berzakat padahal dia sudah sholat, menunjukkan sholatnya belum berkualitas. Belum berkualitas itu. Masa dia sholat tidak berzakat, berarti menunjukkan sholatnya belum bermutu, belum berkualitas. Kalau sholatnya itu berkualitas, aqimus sholat, tegakkan sholat, insya Allah ibadah lain itu akan mengikut. Makanya Bapak Ibu, kalau ada keluarga kita kaya, jangan suruh dia umroh, jangan suruh dia haji, yang disuruh sholat dulu. Supaya dengan sholatnya itu nanti mengingatkan dia untuk melaksanakan ibadah umroh. Sholat dulu. Kalau dia sudah sholat tidak juga kepingin umrah dan kepingin apa, berarti sholatnya tadi itulah belum berkualitas, satu, atau yang kedua sholatnya kurang ikhlas. Masih banyak kita sholat dululah biar mudah rezeki. Masih banyak sholat dululah biar begini-begini. Maka di waktu sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, dibuat kita menyadari itu. Sesungguhnya sholatku, segala ibadahku, hidupku dan matiku mencari ridho Allah, Tuhan semesta alam. Melatih ketulusan, ikhlas. Maka disuruh kita mengeluarkan zakat sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau ada kurang apa kita tanya jawabkan saja, waktu kita terbatas. Yang ketiga, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Inilah salah satu ayat menunjukkan
tegakkan sholat, tapi sholat usahakan berjamaah. Salah satu kualitas sholat adalah sholat berjamaah. Jadi kualitas sholat itu ada 4. 1, sholat yang khusyuk. Yang kedua, sholat berjamaah. Yang ketiga, sholat di awal waktu. Yang keempat, sholat di rumah Allah. Itu menunjukkan pengaruh kepada sholat yang berkualitas. Yang 4 itu. Maka salah satu, warka'u ma'ar rokiin, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Berarti sholat berjamaah. Yang kedua, inilah salah satu dasar Imam Syafi'i menunjukkan kalau kita terlambat sholat berjamaah, dapat imam waktu rukuk dianggap 1 rakaat. Kita terlambat, imam rukuk, dapat rukuknya sempurna, dianggap 1 rakaat. Ini dasarnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada sependapat lari ke pendapat itu apa-apa. Saya menerangkan pendapat Imam Syafi'i, kalau dapat imam waktu rukuk sempurna kita sholat, dianggap 1 rakaat. Jadi bagaimana dengan baca Fatihahnya? Qiraatul imam bi qiraatil makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ya, Bu ya? Tapi kalau ada yang mengatakan, oh saya tidak sempurna, boleh diganti, boleh. Ditambah 1 rakaat, atau merasa tidak sempurna kalau membaca, ada pendapat seperti itu. Ya, tapi yang jelas pendapat Imam Syafi'i dianggap 1 rakaat. Kemudian apa keutamaan sholat berjamaah? Sholatul jamaah afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajatan. Sholat berjamaah 27 kali lipat lebih baik daripada sholat sendiri. Bayangkan itu besarnya itu. Terutama di rumah Allah. 27 kali. Apalagi kita selama ini banyak sholat kita tinggal. Salah satu cara menebusnya seperti inilah. Perbanyak sholat sunat, kemudian sholat berjamaah. Bahkan dikatakan Rasulullah, barang siapa yang sholat berjamaah di masjid, lalu ia berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat syuruk 2 rakaat, pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Besar itu. Berarti sholat syuruk itu hanya di rumah Allah. Tapi tidak boleh tertidur, tidak boleh masalah dunia. Betul-betul berzikir sampai terbit datang sholat syuruk. Sholat syuruk itu tidak jauh beda itu. Kalau sholat subuh, jam berapa sholat subuh sekarang? 6 berapa? Jam berapa? 4:45 sholat subuhnya. Jadi sholat apa pun nanti itu ya jam apa? Sholat maghrib 6:45. 16. Nah, sholat suruhnya pun sekitar itu. Jadi kalau tidak ada jadwal, misal tidak ada jadwal, jam berapa sholat suruh, jam berapa kita sholat maghrib waktunya, kira-kira seperti lewatkan dikit, jam segitulah kita sholat suruh. Dan selamanya ada di sini jadwal sholat, Pak. Jadi kalau 6:15 berarti kira-kira lewatkan 10 menit, itu sudah masuk itu. Nah, bagi kita yang tak ada jadwal, jangan gara-gara waktu itu bingung kapan sholat suruhnya. Kalau 6:30 dia, kira-kira seperti pula lah nanti kita sholat suruhnya. Aja. Nah, sholat berjamaah. Nah,
Yang penting dalam sholat berjamaah ini, satu, sering disatakan imam, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis sholat. Disuruh lapat dan luruskan shaf, karena kesempurnaan sholat berjamaah itu adalah lurus dan rapatnya shaf dalam sholat. Nah, pertama di sini perlu kita pahami, lurus dan rapat tapi nyaman. Lurus rapat tapi nyaman. Jangan gara-gara rapat-rapat terjepit awak dibuatnya. Gimana mau tenang sholat? Mana mau usuk? Karena ada itu kalau sholat Jumat sangkir rapatnya terjepit gitu. Ya. Mikir awak siapa yang duluan ruku. Belum lagi sujudnya nanti. Intinya apa? Rapat dan lurus tapi nyaman. Nah itu jangan dipaksakan, Pak. Karena sholat ini perlu tenang.